Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Matkul hari Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di sini kami kelompok 1 akan menjelaskan tentang ruang lingkup dan sejarah perkembangan orientalis dan oksidentalisme. Pengertian orientalis. Orientalis adalah kata serapan dari bahasa Perancis yang asal katanya adalah orient, yang berarti timur. Secara geografis, kata ini dapat diartikan dunia timur, dan secara etnologis berarti bangsa-bangsa di timur. Orientalis adalah kata nama pelaku yang menunjukkan seseorang yang ahli tentang hal-hal yang berkaitan dengan timur. Sedangkan orientalisme menurut bahasa Belanda ataupun bahasa Inggris itu menunjukkan pengertian tentang suatu paham. Maka itu, orientalis berarti sesuatu paham atau aliran yang berkeinginan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan bangsa-bangsa di timur beserta lingkungannya. Meskipun orientalis memiliki makna yang luas, yaitu segala sesuatu yang berkaitan langsung dengan bangsa-bangsa timur beserta lingkungannya, sehingga meliputi seluruh bidang kehidupan. Namun secara sempit, orientalis dapat diartikan sebagai kegiatan ahli ketimuran barat tentang agama-agama di timur, khususnya agama Islam. Kegiatan penyelidikan dalam bidang tersebut telah berlangsung selama berabad-abad secara sporadik, tetapi baru memperlihatkan intensitasnya yang luar biasa sejak abad ke-9 Masehi atau sekitar waktu itu Paus Pius ke-7. Sikap dan pandangan terhadap masing-masing agama di timur, khususnya agama Islam, sangat berbeda-beda menurut sikap mental orientalis itu. Yang kedua, pengertian tentang oksidentalisme. Oksidentalisme berasal dari bahasa Inggris, dari kata Occident yang berarti negeri barat. Sehingga oksidentalisme dapat dimaknai sebagai studi tentang barat dengan segala aspeknya. Oksidentalisme ini sering dilawankan dengan orientalisme. Namun, demikian oksidentalisme tidak memiliki tujuan hegemoni dan dominasi sebagaimana orientalisme. Secara ideologis, oksidentalisme versi Hanafi diciptakan untuk menghadapi barat yang memiliki pengaruh besar terhadap kesadaran peradaban timur. Asumsi yang dibangunnya adalah bahwa barat memiliki batas sosiopolitik kulturalnya sendiri. Oleh karena itu, setiap usaha hegemonisasi kultur dan pemikiran barat atas dunia lain harus dibatasi. Dengan demikian, barat harus dikembalikan pada kewajaran batas-batas kulturalnya. Hanafi berupaya melakukan kajian atas barat dalam perspektif historis kultural barat sendiri. Untuk selanjutnya, kami akan menjelaskan tujuan dari oksidentalis dan orientalis. Untuk Mbak Mera, dipersilahkan. Tujuan orientalisme dan oksidentalisme. Tujuan orientalisme. Tujuan utama orientalisme adalah mengungkap dan menyingkap signifikansi simbolik ungkapan kultural Islam yang mendalam, di mana bahasa Arab merupakan wahana utamanya. Adapun tujuan-tujuan yang ingin mereka wujudkan adalah: yang pertama, membuat keraguan terhadap keabsahan Al-Quran sebagai firman Allah. Yang kedua, membuat keraguan terhadap kebenaran ajaran Nabi Muhammad. Yang ketiga, membuat keraguan terhadap urgensi bahasa Arab sebagai bahasa yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, membuat keraguan terhadap nilai fikih Islami yang asasi. Demikian merupakan tujuan mereka untuk memerangi masyarakat Islam, yaitu dengan menghubungkan dengan fenomena-fenomena dan prinsip-prinsip serta pemikiran-pemikiran kafir barat agar umat Islam benar-benar hidup dalam jeratan musuh-musuhnya. Adapun tujuan oksidentalisme. Oksidentalisme sebagai ilmu baru yang pertama kali diperkenalkan oleh Hasan Hanafi memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan-tujuan tersebut: yang pertama, kontrol atau pembendungan atas kesadaran Eropa dari awal sampai akhir, yaitu sejak kelahiran hingga keterbentukannya.
Yang kedua, mempelajari kesadaran Eropa dalam kapasitas sebagai sejarah, bukan sebagai kesadaran yang berada di luar sejarah. Yang ketiga, menciptakan oksidentalisme sebagai ilmu pengetahuan yang akurat. Perbedaan orientalisme dan oksidentalisme. Terdapat perbedaan mencolok antara orientalisme dan oksidentalisme. Terlihat oksidentalisme tidak memiliki tujuan menguasai suatu kelas sosial atas kelas sosial lainnya dan tentu saja tidak mendominasi sebagaimana orientalisme. Berikut ini dikemukakan perbedaan barat dan timur secara tipologis. Dalam segi landasan filosofi, dunia barat bisa disebut dunia barat filologi, sedangkan dunia timur bisa disebut dunia timur dan Islam. Lalu dalam segi epistemologis, berlandasan ilmiah, dunia barat berlandasan ilmiah empirik rasional, tidak ada justifikasi dari yang non-empiris. Dan dalam keilmuan mengutamakan epistemologis dan metodik. Sedangkan dunia timur, mereka berlandasan ilmiah non-empiris atau Al-Quran dan Hadis. Keduanya tempat mengkonsultasikan rasio dan empirik. Dalam hal keilmuan, mereka mengutamakan ontologis dan aksiologis. Lalu ketiga, dalam segi ontologis, dunia barat manusia sebagai titik pusat alam semesta dan sumber serta orientasi ilmu dan tujuan aktivitas. Sedangkan dunia timur, Tuhan sebagai titik pusat orientasi ilmu dan tujuan aktivitas. Lalu terakhir, dalam segi aksiologis, dalam dunia barat, ilmu untuk power etika itu relatif kondisional, sedangkan dalam dunia timur, ilmu untuk amal etika itu mutlak dan konstan. Selanjutnya yakni sejarah perkembangan orientalisme. Ada beberapa fase di masa perkembangan orientalisme. Fase tersebut adalah 1. Fase pertama, misionaris dan anti-Islam, atau pada dimulai abad ke-16 Masehi. Pada fase ini adalah simbol gerakan anti-Islam yang dimotori oleh Yahudi dan Kristen. Gerakan ini merupakan reaksi terhadap substansi ajaran Islam yang sejak dini sekali telah membeberkan kerancuan kedua agama itu. Selain itu, kekalahan bangsa Eropa Kristen dalam Perang Salib juga memicu semangat anti-Islam ini. Fase kedua, yakni kajian dan cacian, atau pada abad ke-17 dan 18 Masehi. Fase kedua ini terjadi bersamaan dengan modernisasi Barat. Barat berkepentingan menimba ilmu, bagaimana Islam bisa menjadi peradaban yang handal selama 7 abad. Pada periode inilah, para raja dan ratu di Eropa sepakat untuk mendukung pengumpulan segala macam informasi tentang ketimuran. Fase ketiga, kajian dan kolonialisme, atau pada abad ke-19 dan seperempat pertama abad ke-20 Masehi. Fase ini bersamaan dengan era kolonialisme Barat ke negara-negara Islam dalam bidang politik, militer, kultural, dan ekonomi. Ya, saya melanjutkan di bagian sejarah perkembangan oksidentalisme. Menurut Hanafi, oksidentalisme yang dibangun mempunyai akar sejarah dalam kasana keilmuan Islam. Karena hubungan Islam dan Barat tidak hanya terjadi pada abad modern, melainkan dimulai sejak 12 abad silam. Studi oksidentalisme terjadi ketika Islam berada pada puncak kejayaan dan sebagai pusat peradaban dunia. Pada siklus periode awal sejarah, Islam berdialog dan berhadapan dengan pemikiran asing seperti Yunani, Persia, dan India. Studi yang dilakukan oleh para cendekia Muslim khususnya terhadap filsafat Yunani merupakan babak pertama dari studi oksidental. Dan inilah yang disebut dengan akar sejarah oksidentalisme. Pada mulanya, umat Islam lebih bersikap pasif dalam mengkaji budaya dan pemikiran Yunani. Menginjak fase selanjutnya, umat Islam tidak lagi
menerjemahkan pemikiran Yunani secara tekstual tetapi juga secara kontekstual. Pada fase ini, istilah-istilah asing diupayakan untuk diganti dengan istilah-istilah Arab sehingga bahasa Arab semakin kaya akan istilah-istilah filsafat. Proses transformasi pemikiran Yunani ke dalam dunia Islam secara garis besar dapat dibagi menjadi dua fase, yaitu fase pertama, umat Islam mengambil alih pemikiran Yunani secara tekstual dan kontekstual yang dilakukan dengan proses penerjemahan. Fase kedua, orang Islam bersikap kritis terhadap pemikiran Yunani. Mengenai sikap orang Islam terhadap pemikiran Yunani pada fase ini, Hanafi mengatakan sikap kritis pada fase ini dalam ungkapan kita disebut dengan pengembalian ke batas-batas alaminya. Menerangkan kesejahteraannya dan karakteristiknya yang lokal dan bukannya universal yang bisa diwariskan kepada seluruh umat manusia. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini adalah orientalisme adalah suatu paham atau studi ketimuran oleh beberapa sarjana barat guna menjatuhkan timur. Sedangkan oksidentalisme adalah studi kebaratan oleh beberapa sarjana timur guna menghadapi orang barat yang memiliki pengaruh besar terhadap peradaban timur. Orientalisme bertujuan untuk mempelajari timur guna menghancurkan dan mendominasi wilayah di daerah timur. Sedangkan oksidentalisme muncul sebab kolonialis di negeri timur untuk pembaruan dalam Islam dan peradaban. Orientalisme dan oksidentalisme sangatlah berbeda dari segi landasan filosofis, epistemologis, aksiologis, dan ontologis. Memiliki ciri-ciri berbeda dan metode yang berbeda. Sejarah orientalis memiliki 4 fase, dari sebelum Perang Salib hingga Perang Dunia Kedua, dan mempelajari budaya timur, kemudian menuliskan ke dalam buku guna sebagai hinaan dan cacian, dan juga bertujuan untuk memurtadkan muslim di timur. Sejarah oksidentalisme atau studi oksidentalisme terjadi ketika Islam berada pada puncak kejayaan dan sebagai pusat peradaban dunia. Pada siklus periode awal sejarah, Islam berdialog dan berhadapan dengan pemikiran asing seperti Yunani, Persia, dan India. Studi yang dilakukan oleh para cendekiawan Muslim, khususnya terhadap filsafat Yunani, merupakan babak pertama dari studi oksidentalis. Demikian makalah pada sore hari ini. Kami dari kelompok 1 mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya bila ada tutur kata yang salah. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.